beliau adalah orang yang mengadakan event terutama webinar ini. Kepada Kak Dewi Lubis, kami persilahkan, dan beliau juga yang akan memimpin berjalannya webinar pada selama 2 jam ke depan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Kak Ans, pembukaannya sangat Terima luar kasih biasa. kembali Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir di sini. Salam hormat saya kepada Ibu Enggar sebagai narasumber kita. Terima kasih sekali Bu setelah meluangkan waktunya untuk kita semua di siang hari ini. Di sini juga ada Bapak Marganda Kristianto Purba. Terima kasih sekali Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini juga. Dan juga saya lihat juga banyak juga rekan-rekan dari beberapa sahabat dari negeri seberang, tentunya di Singapura ya, bersama saya juga di sini. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Para mahasiswa dari anak didik Bu Enggar ya Bu, terima kasih sekali. Dan juga beberapa partisipan yang berada di berbagai macam provinsi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan diri kalian semua pada hari Minggu ini, yang harusnya kalian tuh jalan-jalan ya sama keluarga, sama pacar, tapi kalian menyempatkan diri kalian untuk menghadiri webinar kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini webinar kita yaitu dengan topik menjelajah dunia sastra bersama generasi bangsa. Siapa generasi bangsanya? Ya, tentunya kita semua yang ada saat ini, berada di saat ini ya. Baiklah, kalau gitu izinkan saya ya Bu Enggar untuk membacakan sedikit profil tentang Bu Enggar. Singkat saja, nanti lebih padatnya dijelaskan oleh Bu Enggar. Baik, boleh slide-nya Kak. Oh ya, diharapkan kepada teman-teman juga mencoret-coret atau mengklik annotate-nya yang ada di sini. Cukup memperhatikan saja ya, biar layarnya ini jadi tidak terdistrak. Setelah narasumber kita pada hari ini, beliau ialah Ibu Enggardian Pratamanti, SSM Hum. Next. Beliau ini seorang dosen, beliau adalah pegiat literasi, beliau juga seorang peneliti tentunya. Beliau lahir di Kendal pada 2 Oktober 1987. Tadi juga udah sempat disampaikan oleh beliau bahwasannya beliau tinggal di Semarang ya. Pasti banyak yang dari Semarang di sini ya. Ada yang dari Semarang? Banyak tentunya. Oke. Beliau ini boleh next. Nah, beliau telah menerbitkan 17 buku dan beberapa skrip FTV, juga artikel dalam 5 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang suka nonton FTV mungkin ya, mungkin dari serial percintaan ataupun kisah-kisah apa, mungkin ada salah satunya itu beliau yang menulis skripnya seperti itu. Beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian, juga sebagai materi dalam workshop serta seminar. Nah, jika teman-teman ingin menghubungi Bu Enggar secara pribadi untuk sharing ataupun membutuhkan bantuan beliau privat menulis, bisa hubungi email beliau ataupun Instagramnya di enggar_dia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang profil beliau. Pada teman-teman nanti diharapkan untuk bisa memperhatikan dan juga menjaga kondisi layar tetap kondisif ya. Dan kalau bisa di-mute suaranya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain dalam memerhatikan materi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Enggar ini. Karena materi kita ini yang tadi saya sampaikan di awal, topiknya adalah menjelajah dunia sastra bersama generasi bangsa. Yang kita ketahui sendiri, sastra itu
menjadi tumpuan sebagai kita seorang penulis tentunya, apalagi para penulis muda yang yang mereka ini ingin mengasah bakatnya, mereka juga harus mempunyai pengertian dan harus mengerti apa itu sastra, bukan hanya sekedar kalian menulis seperti literasi. Literasi itu kemampuan baca dan menulis, tapi masih banyak di antara kita semua yang tidak mengerti tentang apa itu literasi dan bagaimana kita untuk membawa diri kita memahami literasi baca dan menulis seperti itu. Dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Enggar ya, seperti itu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada Bu Enggar, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari Singapura ternyata ya. Wow, nambah teman banyak ini saya ternyata. Ada juga yang dari Semarang, woi, kalian. Banyak ya. Banyak, Bu. Oke, baik. Ini langsung saya share screen. Mbak Dewi, Kak Dewi. Boleh? Ya. Boleh Bu. Saya manggilnya Kak aja ya, karena kita biasa manggil Kak, enaknya manggil biar lebih itu. Oke, baik. Boleh Kak Angga? Boleh Kak Angga. Baik, sebentar ya. Ya, apakah PowerPoint yang saya share sudah terlihat, Sudah, Bu. teman-teman? Sudah, Sudah Bu. ya. Oke, baik. Begitu juga dengan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah, Bu. Oke, Sudah. oke, baik. Ini langsung saya mulai, Kak Dewi. Baik Kak, silakan. Oke, baik. Eh, iya, mungkin teman-teman kita ngobrol agak santai saja, tidak usah terlalu sepaneng, mungkin begitu ya. Jadi kebetulan hari ini saya menjadi narasumber di apa namanya di forum virtual ini, tetapi saya yakin banyak teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman mungkin jauh lebih banyak dibanding saya begitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, bukan hanya saya yang mengerti. Saya yakin teman-teman pasti juga punya pengetahuan yang lebih, apalagi dari teman-teman Surya Media. Kemudian jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa catat dulu, bisa disimpan dulu, nanti akan ada sesi diskusi begitu ya. Oke, baik. Sebelum kita berbicara jauh, apalagi sampai kaitan peran generasi muda bagi dunia sastra kita. Nah, kita berkenalan dulu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sastra itu begitu. Khususnya sastra Indonesia gitu ya. Nah, saya mulai dengan peta sastra Indonesia dan karya-karyanya. Peta sastra Indonesia ini maksudnya adalah gambaran secara umum begitu perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa begitu ya. Sebenarnya sastra Indonesia ini juga awalnya dulu mencangkup wilayah yang lebih luas, bisa dikatakan hingga ke Asia Tenggara begitu. Karena memang cikal bakal sastra di Indonesia mencangkup apa namanya sastra di Asia Tenggara yang juga dipengaruhi oleh beberapa sastra asing seperti Belanda, Inggris, dan Portugis begitu ya. Jadi jika kita runtut riwayatnya, dulu negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara lain, kemudian juga banyak negara-negara yang singgah ke negara kita, apa dengan berbagai keperluan, penyebaran agama, akulturasi, asimilasi budaya dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke.
Sastra Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kaya dengan karya-karya yang bermutu tinggi dari berbagai era. Bahkan sastra Indonesia ini banyak yang go to internasional begitu ya. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, em, sastra Indonesia ini berbentuk atau terbentuk dari ragam budaya, keyakinan, dan pengalaman masyarakat Nusantara yang kaya, karena kita memang mempunyai kebinekaan yang beragam sekali begitu ya. Kemudian sastra di Indonesia ini juga merefleksikan identitas dan jiwa bangsa Indonesia yang unik. Bisa dikatakan unik karena memang Indonesia ini mempunyai beragam ciri budaya yang berbeda. Tadi ada yang dari Madura, Kak Khairul. Iya benar ya, Kak Khairul ya. Dari Madura, kemudian Kak Dewi, kemudian teman-teman yang lain, saya sendiri dari Jawa Tengah, dari logat bahasanya saja sudah berbeda gitu ya. Apalagi budaya kita setiap hari, apalagi kalau kita menulis begitu. Pasti banyak keunikan yang berbeda satu sama lain. Nah, di samping keunikan yang kita bawa secara personal maupun secara sosial, ada pula pengaruh global yang mempengaruhi kesastraan yang ada di Indonesia, begitu ya. Ini dipengaruhi oleh tren dan arus pemikiran internasional. Kemudian pada awalnya dulu di Indonesia ada yang disebut sastra klasik. Sastra klasik ini bermula dari tradisi lisan hingga karya tulis sastra Jawa kuno, Melayu, dan Sunda. Nah, itu tiga budaya besar yang mempengaruhi kesusastraan di Indonesia pada awalnya dulu. Kemudian seiring berkembangnya budaya, seiring berkembangnya peradaban manusia, maka sastra ikut berkembang. Jadi teman-teman, sastra adalah bagian dari budaya. Nah, budaya ini akan berkembang terus-menerus selama manusia berkembang. Jadi kalau kita kaitkan selama manusia berkembang, maka budaya akan terus berkembang, begitu juga sastra juga berkembang, gitu ya. Jadi sastra itu bukan ilmu mati, bukan ilmu eksak, tetapi sastra adalah ilmu yang sangat humanis, yang sangat apa namanya eh, berkembang terus begitu ya, tidak stuck begitu. Nah, kemudian hingga saat ini kita masuk pada sastra kontemporer. Ini sangat berkembang dinamis dengan beragam gaya, tema, dan perspektif baru yang segar. Ya karena hidup kita sehari-hari, sastra adalah cerminan hidup kita begitu ya. Hidup kita sehari-hari saat ini dipengaruhi dengan berbagai macam gaya, dipengaruhi dengan berbagai macam teknologi, dipengaruhi pula dengan berbagai macam faktor-faktor kehidupan yang lain. Maka dari itu, sastra yang dihasilkan di kehidupan sekarang juga sangat beragam. Begitu. Nah, kalau kita flashback ke belakang, jauh dulu ketika Indonesia belum merdeka, bahkan ketika masih berbentuk zaman kerajaan begitu ya. Nah, itu banyak karya-karya sastra klasik Indonesia yang juga dipengaruhi oleh peradaban Nusantara begitu. Nah, di sana ada yang namanya hikayat, suluk, babat, begitu ya. Nah, ini kitab-kitab lama. Kalau kita meruntut, ada di pelajaran sejarah waktu kita SMP dulu, begitu. Nah, kemudian setelah kita merdeka, kemudian bahasa Indonesia sudah tertata dengan baik, kehidupan bangsa Indonesia juga mulai tertata, kita mulai bisa mengenyam pendidikan dengan baik, mulai dibebaskan untuk membaca buku, dibebaskan untuk berkarya, maka sastra Indonesia ini bangkit gitu ya. Jadi ketika kehidupan manusia bangkit, kehidupan sastra juga mulai bangkit. Masuklah ke era sastra Indonesia modern. Nah, di sastra Indonesia modern ini ada 4 angkatan begitu teman-teman. Jadi istilahnya angkatan ya kalau di peta sastra Indonesia ada angkatan pujangga baru.
Em, di sana karya-karyanya inovatif dengan gaya bahasa yang puitis dan bergaya barat. Jadi Pujangga Baru itu seperti layar terkembang begitu. Itu pelajaran kita waktu SD dulu ya. Ada novel layar terkembang, kemudian Siti Nurbaya dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian ada angkatan 45. Di angkatan 45 ini karena bersamaan dengan kebangkitan Indonesia menuju kemerdekaan, maka karya sastra yang banyak ditemui juga berisi perjuangan kemerdekaan dan identitas nasional dengan tulisan yang berapi-api begitu. Kemudian muncul juga angkatan 66 setelah angkatan 45. Ini berisi karya-karya yang memotret realitas sosial dan politik yang kompleks. Kalau kita lihat kehidupan politik di tahun 66 itu mulai ada pergolakan begitu ya di Indonesia. Nah, ini banyak juga ditemui tulisan-tulisan yang memotret realitas sosial di Indonesia yang dipengaruhi oleh politik begitu. Kemudian di era reformasi muncul angkatan reformasi, yaitu sastra-sastra yang mengeksplorasi isu-isu kontemporer dengan gaya penulisan yang berani dan kritis. Begitu. Nah, kemudian di era apa ini ya kita sekarang? Jawabannya bukan di era Pujangga Baru 45, 66 atau reformasi. Kita sudah melewati itu semua. Nah, sekarang kita ada di masa sastra kontemporer, begitu teman-teman. Nah, di di era kontemporer ini, pemikiran manusia sudah semakin luas, sudah semakin maju, sudah semakin dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan bahkan teman-teman yang berada di ruang virtual akun ini saja sudah menjadi salah satu gambaran keadaan kita di hari ini, bahwa kita berkomunikasi dengan teman-teman dari daerah yang jauh, bahkan luar negeri, itu mudah sekali, begitu ya. Kita ketemu dalam satu ruangan virtual ini saja, tidak sulit, begitu. Kita cukup saya yakin ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja, ada yang di tempat main, ada yang di kafe atau dimanapun ini. Nah, kita tinggal duduk, kita bisa terhubung dengan teman-teman dari berbagai daerah yang jauh. Nah, itu juga terjadi di beberapa lapisan kehidupan kita yang lain, seperti kalau misalnya kita mencari bahan bacaan begitu ya, kita tidak hanya bisa mengkonsumsi bacaan yang ada di sekitar kita, tetapi kita bisa mengkonsumsi bacaan dari eh, daerah yang jauh, bahkan lintas tahun, lintas era begitu ya. Sekarang semuanya sudah mudah, sudah memiliki akses yang tidak sulit. Maka dari itu, salah satu ciri sastra kontemporer adalah sastra yang multi multi apa ya, multi tafsir, multi ragam, dan multi yang lain. Jadi em, sangat kompleks sastra kontemporer itu begitu ya. Nah, banyak ditemui novel-novel eksperimental, yaitu novel yang menawarkan bentuk narasi yang unik dalam menyampaikan pesan-pesan yang kritis. Jadi kalau kita menulis sekarang, kita pengen nulis novel, itu nggak ada yang ngekang kita, harus panjangnya sekian halaman, kita harus menceritakan tokohnya manusia, harus di negara Indonesia, harus di Singapura, harus di mana, tidak ada aturan-aturan yang mengekang seperti itu. Bahkan banyak kita temui karya-karya fantasi, begitu ya, karya-karya yang sebenarnya di luar nalar kalau kita telaah secara lugas begitu. Tetapi yang namanya sastra, kita bebas menyampaikan dalam bentuk apapun begitu. Kalau kita nonton film, hal itu juga terjadi di dunia perfilman ya, seperti di dunia Marvel misalnya. Atau kalau kita nonton Batman, kita cari Batman itu di mana sih tempat tinggalnya, di Gotham City katanya. Gotham City itu di mana? Nggak ada begitu. Jadi si penulis
naskah Batman itu dia menciptakan dunianya sendiri dengan berbagai macam keunikannya sendiri begitu ya. Lengkap sampai kehidupan Batman dan apapun yang terjadi di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya kontemporer begitu ya teman-teman. Nah, contoh yang lain banyak. Kemudian bukan hanya novel, puisi juga banyak puisi-puisi yang kontemporer. Puisi sekarang tidak terikat jumlah barisnya, baitnya, persajakannya, bahkan ada puisi yang kalau diucapkan susah karena tidak bisa dilafalkan kalimatnya begitu. Begitu juga dengan cerita pendek atau cerpen gitu. Banyak yang ditulis dengan gaya yang sangat inovatif. Jadi mengungkapkan sudut pandang baru yang mempertanyakan norma-norma yang ada gitu. Saya beberapa kali pernah membaca cerita pendek dari orang Jawa Tengah juga penulisnya. Judulnya Ular di Dalam Mangkok begitu. Oke, seperti ular di dalam mangkok itu judul salah satu cerpen yang saya baca. Nah, tidak menceritakan ular di dalam mangkok, tetapi dia bercerita tentang kehidupan manusia begitu, yang seperti ular gitu ya. Jadi ada juga cerita pendek yang menceritakan tentang kisah selembar uang. Jadi uang itu hidup, bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa mandi dan lain sebagainya. Nah, eh, apa namanya eksplorasi-eksplorasi kreatif seperti ini banyak kita temui di sastra kontemporer. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang sastra hari ini, kita tidak terikat dengan berbagai macam hal yang menyulitkan begitu. Nah, ini baru pengantar dari saya. Em, apa namanya? Saya lanjutkan dulu, Kak Dewi. Oke, Kak, boleh. Bagaimana? Ya, boleh dilanjutkan. Oke, oke, baik. Saya share lagi yang lain ya, PowerPoint yang lain. Ya, oke teman-teman sudah terlihat ya. Oke, kalau di slide, kalau di PowerPoint yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang apa sih sebenarnya sastra. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mengerucut ya, sastra dulu, kini, dan nanti. Teman-teman, jadi agar lebih mudah dipahami, saya simpulkan ya. Jadi yang namanya karya sastra, hari ini kita berbicara tentang karya sastra. Nah, karya sastra itu apa sih? Karya sastra adalah gambaran kehidupan, begitu. Gambaran kehidupan kita yang ingin kita eh, gambaran apa kehidupan yang kita kemas dalam bentuk tulisan yang enak dibaca, yang ingin kita sampaikan kepada pembaca begitu. Jadi sastra itu adalah karya seni berbentuk tulisan begitu ya, yang berisi tentang pengalaman batin seorang penulis begitu, yang mengandung makna dan hiburan yang ingin disampaikan kepada penulis. Jadi sastra itu bisa digunakan sebagai hiburan. Kita baca cerpen, kita baca komik, kita baca novel, kita baca majalah, kita baca tulisan-tulisan sastra yang lain, itu kita apa namanya? Kita menghibur diri kita begitu. Tetapi selain sebagai hiburan, sastra itu juga eh, bisa kita ambil maknanya gitu ya. Jadi sifat sastra itu dulce et util, tulisannya dulce et utile gitu. Nah, saya dari dulu nggak tahu tuh sebenarnya bacanya gimana ya. Nah, jadi saya bacanya tetap dulce et util gitu ya. Nah, itu artinya karya sastra
punya sifat bermakna dan menghibur gitu. Jadi bukan hanya menghibur, tetapi juga punya makna. Sama halnya kalau karya sastra itu kemudian difilmkan, nah film itu kita lihat gitu. Ketika kita nonton film, kita nggak cuma mendapat hiburan, tetapi kita juga mendapat makna dari tontonan itu gitu ya. Nah itulah sastra. Nah, sastra ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak zaman dulu sampai hari ini, begitu. Jadi banyak orang yang menuliskan pemikirannya, kegelisahannya, kritikannya ke dalam sastra, begitu. Nah, oke, ini ada definisi sastra secara singkat. Jadi saya ulangi ya, sastra adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Selain sastra ada banyak seni yang lain ya, ada seni pahat, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater atau seni pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, kalau sastra, seni sastra itu bentuknya tulisan gitu. Nah, ruang lingkup sastra mencakup berbagai genre. Genre itu jenis sastra begitu ya. Seperti puisi, prosa, drama, esai, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nilai sastra, sastra ini mempunyai nilai estetik. Estetik itu indah, begitu ya. Jadi, karya sastra itu pasti mengandung keindahan. Kemudian ada nilai intelektualnya, mengandung pemikiran-pemikiran cerdas, begitu. Dan humanistik, mengandung nilai-nilai kemanusiaan juga, begitu ya. Nah, fungsi sastra lalu apa sih? Kalau kita menulis sastra itu untuk apa? Nah, fungsi sastra adalah media untuk mengekspresikan diri. Ada orang yang sedang jatuh cinta dengan kekasihnya nih. Lalu dia menulis puisi. Nah, ini dia mengekspresikan rasa cintanya ke dalam puisi itu, gitu ya. Ada juga orang yang sedang sangat gemes dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Banyak suatu kaum yang menindas kaum lain, misalnya seperti itu. Ada orang yang gemas melihat itu. Nah, dia mengekspresikan rasa gemasnya itu ke dalam bentuk tulisan, gitu ya. Nah, itu jadi sastra sebagai media untuk ekspresi, mengekspresikan diri, begitu. Ada juga fungsi kritik sosial. Jadi kita mengkritik masyarakat sosial melalui sastra. Misalnya kita mengkritik keadaan pemerintah, kita mengkritik itu tadi lingkungan sosial yang kaum mayoritas menindas kaum minoritas misalnya. Nah itu. Kemudian ada sebagai pendidikan, kita memberikan ajaran-ajaran pendidikan ke dalam suatu tulisan kita. Misalnya kita menulis cerpen anak. Kita menulis cerpen anak, kita bercerita tentang kakak adik yang harus tolong menolong, yang harus saling mengasihi, begitu ya. Nah, ini ada unsur pendidikan. Kemudian ada unsur hiburan bagi masyarakat. Kita bercerita, kita menulis cerita komedi. Misalnya, kita menulis cerita tentang tukang sayur yang dia suka ngelawak. Jadi, sayurnya itu laku karena masyarakat memerlukan sayur yang dijual, tetapi karena si tukang sayurnya juga suka ngelawak, misalnya seperti itu ya. Ini, jadi fungsi sastra itu banyak, teman-teman. Nah, em, karena banyaknya fungsi sastra, kita juga punya banyak pilihan untuk menulis sastra, begitu. Konsepnya mau seperti apa, itu apa namanya, terserah kita, begitu ya. Nah, nanti bisa diomongin lebih lanjut setelah ini. Oke, saya lanjutkan. eh Kemudian, ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint sebelumnya ya.
bahwa sastra di Indonesia itu awalnya dulu ada yang namanya sastra klasik, ada hikayat, pantun, dan lain sebagainya. Kemudian ada sastra kolonial, ada sastra modern, kemudian sekarang ada sastra kontemporer atau disebut juga sastra populer. Nah, di sastra populer, di sastra kontemporer ini kita mengenal 3 jenis karya sastra. Ada prosa, puisi, dan drama. Karya prosa ini adalah karya sastra yang bentuknya berparagraf-paragraf begitu teman-teman. Jadi contohnya novel, cerpen, isai gitu ya. Kalau kita membaca novel itu bentuknya berparagraf ya. Nah, itu salah satu prosa. Begitu juga kalau kita membaca cerpen, bentuknya paragraf. Beda lagi kalau kita membaca atau menulis puisi. Puisi bentuknya bukan paragraf, tetapi bait begitu ya. Dan bahasa puisi ini lebih puitis. Kalau anak-anak sekarang bilangnya lebay. Lebih puitis, lebih mendayu, lebih padat begitu ya. Kemarin saya lihat ada lomba baca puisi juga nih ya, Kak Dewi. Nah, itu. Jadi puisi-puisi puisi yang dibacakan tentu mempunyai struktur bahasa yang lebih padat, singkat, tetapi berat begitu ya dibanding dengan kalau kita membaca cerpen atau novel. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan drama. Nah, karya drama ini bentuknya bukan paragraf seperti prosa maupun bait seperti puisi, tetapi bentuknya babak. Babak itu satuan peristiwa. Jadi drama itu gambaran peristiwa ya yang karya sastra drama itu memang ditulis untuk nantinya dipertunjukkan begitu ya. Jadi kalau dalam bentuk tulis namanya karya drama, karya sastra drama, nanti setelah dipertunjukkan namanya sudah masuk ke seni pertunjukan begitu. Bisa menjadi teater, bisa menjadi monolog begitu. Nah, karya sastra drama ini memang ditulis untuk dipertunjukkan. Jadi di situ ada gambaran suasana, suasana panggung memperlihatkan siang hari, tampak Pak Karto dengan Bu Karto sedang berjalan menuju pasar. Suasana pasar terlihat sangat ramai, bla 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 gitu ya. Jadi ada gambaran peristiwa, kemudian nanti ada percakapannya. Nah, saya yakin teman-teman di sini banyak sedikit sudah bisa membedakan bentuk prosa, puisi maupun drama gitu. Nah, ngomong-ngomong soal karya sastra, banyak pengarang-pengarang terkenal yang ada di Indonesia gitu. Nah, pengarang-pengarang terkenal ini ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih sehat sampai hari ini gitu. Dari Sabang sampai Merauke, saya rasa banyak pengarang-pengarang terkenal di Indonesia gitu ya, yang memberikan sumbangsih karya sastra yang luar biasa. Jadi teman-teman, walaupun kita kaum muda begitu ya, saya rasa wajib kita wajib membaca karya-karya pengarang nasional, pengarang-pengarang terkenal di Indonesia, bahkan yang sudah meninggal. Toh yang sudah meninggal orangnya, pengarangnya, tetapi karyanya masih hidup dan itu memberikan sumbangan yang luar biasa bagi perkembangan sastra kita gitu. Saya masih berpegang teguh pada sebuah catatan yang ditanamkan oleh dosen saya dulu waktu saya kuliah S1, bahwa kita tidak akan bisa menulis sastra dengan baik kalau kita tidak mengenal pengarang-pengarang terdahulu. Kita tidak mengenal penulis-penulis terdahulu. Dan dari penulis-penulis terdahulu itu kita bisa mengambil banyak pelajaran. Oh, ternyata gaya penulisannya seperti ini ya. Oh, konsepnya seperti ini. Oh, bagus juga ya kalau kita menciptakan konflik seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa belajar banyak. Jadi belajar banyak itu sebenarnya bukan hanya lewat webinar seperti ini,
bukan hanya lewat pelatihan-pelatihan, tetapi dengan membaca langsung karya-karya terdahulu. Nah, teman-teman pasti mengenal Pramudia Anantatur ya, walaupun baru mengenal nama, saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengenal beliau. Ini novelis, beliau ini novelis dan penulis cerpen, dan sekarang baru-baru ini karyanya banyak yang difilmkan gitu. Kemudian Khairil Anwar ini terkenal dengan puisinya Aku Ini Binatang Jalang dari kumpulannya yang terbuang. Kemudian ada Prof. Sapardi Djoko Damono. Beliau meninggal belum lama ini. Beliau terkenal dengan puisinya Aku Ingin Mencintaimu dengan Sederhana. Begitu ya. Ini banyak ditulis di undangan-undangan nikahan biasanya. Kemudian N. Hadini ini juga dari Jawa Tengah. Ini beliau meninggal juga belum lama ini. Em, Beliau novelis, novelnya banyak bercerita tentang tanah kelahirannya di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Gitu. Jadi ada novelnya judul Sekayu. Teman-teman yang dari yang bukan dari Jawa Tengah mungkin asing dengan nama Sekayu. Tetapi kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah, khususnya yang dari Semarang, pasti sangat hafal karena Sekayu itu nama eh, daerah, nama kampung yang sekarang menjadi pusat kota, begitu ya. Nah, Sekayu adalah tempat tinggal dan sekaligus kelahiran Bu Dini N. Hadini. Kemudian pada sebuah kapal dan lain sebagainya, banyak karya-karyanya. Em, nah, ini karya-karya yang berpengaruh. Kalau tadi saya menyebut nama Pramudia Anantatur, salah satu karyanya berjudul Bumi Manusia. Baru-baru ini difilmkan ya oleh Dapur Film, ya, Bumi Manusia. Yang teman-teman lihat di film itu hanya sebagian kecil dari novelnya, gitu. Jadi novelnya itu sebenarnya sangat kompleks, gitu ya. Kemudian Langit Makin Gelap itu kumpulan puisi Khairil Anwar. Hujan Bulan Juni ini kumpulan puisi Sapardi. Kemudian ada Olenka, novel N. Hadini, dan banyak karya-karya lain yang berpengaruh. Eh, iya, ini sastra tradisional dan sastra modern. Saya lewati saja. Nah, kemudian peran sastra dalam membentuk karakter bangsa itu apa sih sebenarnya? Kita sebagai anak muda gitu ya, sastra ini berperan penting bagi eh, pembentukan karakter bangsa gitu. Nah, yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai luhur, kemanusiaan, keadilan, cinta tanah air yang ada di negara kita tentu saja, begitu ya. Kita bisa menuliskannya ke dalam tulisan kita. Kemudian memperkenalkan budaya. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya kita. Teman-teman yang dari Riau tadi bisa mengenalkan berbagai macam budaya yang ada di Riau melalui cerpennya begitu ya. Kemudian menginspirasi pemikiran. Kita bisa menginspirasi pemikiran masyarakat sekeliling dari karya yang kita tulis. Kemudian juga memperkuat identitas begitu ya, identitas kepribadian bangsa Indonesia. Oke. Nah, iya. Sekarang kita sudah masuk ke era teknologi yang semakin canggih, begitu teman-teman. Jadi, kalau dulu orang baca buku itu ya beli di toko buku, uh, beli di toko buku, kita baca buku. Dan harga buku itu dulu luar biasa mahal, begitu ya. Zaman saya kuliah saja, eman-eman kalau beli buku, sayang banget kalau beli buku gitu. Karena beli buku satu itu bisa buat uang saku sebulan begitu. Nah, sekarang buku tidak semahal itu, teman-teman. Jadi, baik itu cetak maupun digital, harga buku sudah semakin murah begitu ya. Nah, tantangan bagi para generasi muda, khususnya yang senang menulis, kita harus bisa mengerti teknologi. Kita harus akrab dengan teknologi agar kita bisa
memanfaatkan teknologi itu untuk bersastra, untuk berkarya begitu. Nah, teman-teman, eh, saya ingin menyisipkan sedikit pemahaman bahwa kalau kita ingin menulis sastra khususnya, kita tidak harus berasal dari ranah pendidikan bahasa. Nggak harus kuliah bahasa, nggak harus kuliah sastra dulu untuk menjadi penulis, begitu ya. Banyak penulis-penulis terkenal yang tidak dari jurusan sastra, yang tidak dari jurusan bahasa. Ingat Andrea Hirata yang menulis Laskar Pelangi? Dia dari ekonomi loh, ya kan? Dapat beasiswa sampai ke Perancis gitu. Bukan dari jurusan sastra, tetapi karyanya mendunia, luar biasa sekali itu, gitu. Kemudian teman-teman teman-teman saya di SCTV dulu yang menulis skrip FTV gitu juga nggak ada yang dari jurusan bahasa. Saya satu-satunya penulis yang dari jurusan sastra gitu. Nah, ini jadi kita tidak perlu mengekang kehidupan kita ya. Kalau apapun keilmuan kita, kalau kita ingin menulis, kalau kita ingin bersastra, kita bisa menulis gitu. Yang penting kita belajar apa sih sastra itu dan bagaimana cara menulisnya gitu. Teman-teman, maaf, mungkin ada suara lain yang masuk. Jadi dari masjid sebelah ini ada suara anak-anak kecil. Jadi mungkin masuk ya. Maaf ya. Oke, iya. Kembali tadi ke perkembangan teknologi. Teknologi ini sangat berdampak pada kegiatan bersastra kita, begitu. Entah kita sebagai pembaca maupun kita sebagai penulis, begitu teman-teman. Sekarang banyak kita temukan publikasi secara digital, gitu. Jadi kalau kita ingin membaca buku, kita bisa mendapatkan buku dari publisher digital gitu. Banyak buku yang diterbitkan dalam bentuk e-book, entah itu untuk kita baca di platform tertentu atau kita beli lalu kita miliki gitu ya. Sebagai penulis, kita juga bisa kok mempublikasikan karya kita melalui platform platform digital ataupun menjual buku e-book kita yang sudah ber-ISBN gitu. Nah, yang perlu diingat adalah kita harus melindungi karya kita, teman-teman. Jadi jangan asal mempublikasikan karya kita. Begitu ya, kita harus melindungi karya kita walaupun dalam bentuk e-book begitu. E-book itu juga harus punya izin seperti ISBN misalnya. Kalau di platform online ya pasti ada perjanjiannya gitu ya. Katakan sekarang ada Viso, ada KBM dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang karya sastra itu em, membuka keterlibatan pembaca. Jadi membuka komunikasi dua arah gitu. Jadi sekarang penulis dan pembaca itu bisa berkomunikasi secara langsung, tidak seperti dulu ketika kita menulis buku, ya kita harus nulis buku gitu ya. Nulis dulu, diterbitkan, diperjualbelikan, buku itu dibeli oleh pembaca. Membaca buku. Kita membaca buku NH Dini, kita punya bukunya, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan NH Dini, begitu ya. Kita baca Laskar Pelangi, tapi kita nggak bisa berkomunikasi dengan Andrea Hirata. Bahkan dia tinggal di mana, rumahnya di mana, kita hanya tahu kotanya, pulaunya, kita nggak bisa berjumpa dengan dia, begitu. Tetapi sekarang di era teknologi yang berkembang pesat, ada itu keterlibatan pembaca gitu. Jadi kalau kita menulis di platform digital, apalagi ya, di situ ada forum komunikasi antara penulis dan pembaca gitu. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai seorang penulis yang mau tidak mau harus membuka diri atas keterlibatan pembaca ini. Kemudian, nah ini kolaborasi kreatif. Sekarang banyak kecerdasan buatan ya teman-teman.
AI gitu ya. Atau biar gampang saya sering membacanya dengan AI. Nah, adanya AI ini awal-awal muncul AI masyarakat resah. Wah, sekarang apa-apa bisa apa bisa dibuat oleh kecerdasan buatan dan akan mengalahkan kita dong, penulis asli. Begitu ya, banyak yang resah seperti itu. Banyak penulis-penulis yang menjadi surut semangatnya. Wah, sini nulis beneran, bener-bener meres otak nulis novel begitu. Ternyata AI bisa nulis novel setebal 500 halaman hanya dalam waktu berapa jam begitu. Tetapi teman-teman, mau tidak mau kita harus menerima teknologi. Begitu ya, kita tidak bisa menolak teknologi itu gitu, suka maupun tidak suka. Nah, maka dari itu, ayolah ubah mindset kita, jadikan teknologi itu untuk berkolaborasi. Begitu. Jadi, teman-teman, saya membuat PowerPoint hari ini juga dengan bantuan AI gitu. Walaupun apa namanya, outline-nya, garis besarnya saya membuat sendiri, pemikiran bakunya saya, tetapi untuk desainnya dan lain sebagainya saya meminta bantuan AI. Begitu. Jadi kita bisa kok mengkolaborasikan pemikiran kita dengan kecerdasan buatan yang ada. Kita tidak bisa bersitegang terus dengan teknologi, begitu ya. Kemudian distribusi yang lebih luas. Kita bisa mendistribusikan buku yang kita tulis dengan jangkauan yang lebih luas. Sekarang ada marketplace ya. Kita bisa apa, mendistribusikan buku kita lewat pasar virtual atau apa, jual beli online begitu, lebih apa familiarnya kita menyebut. Nah, dengan punya satu toko online saja kita bisa mempublikasikan karya kita, kita bisa mendistribusikan karya kita begitu ya. Jadi sekarang menulis itu bukan hal yang sulit. Banyak yang bilang dulu penulis-penulis, saya sudah capek-capek nulis, saya punya buku yang saya yakin bagus kalau diterbitkan, tetapi nanti saya jualnya kemana ya? Nah, sekarang nggak perlu bingung, banyak apa namanya, banyak cara untuk mendistribusikan gitu. Nah, jadi kalau diringkas, maka tantangan kita sebagai penulis dan pembaca karya sastra di era kontemporer ini, di era modern ini, kita mempunyai kompetisi yang ketat, pergeseran pola konsumsi pembaca dan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai sastra. Jadi banyak nilai-nilai sastra yang bergeser, yang tadinya sastra itu harus dalam bentuk tulis, harus dicetak jadi buku, sekarang bergeser, bisa dalam bentuk e-book, bisa dalam bentuk konten. Kita bisa menulisnya di Instagram, di platform online, dan lain sebagainya. Kita punya peluang yang sangat luas ya, karena teknologi semakin berkembang luas dan inovasi ini bisa semakin terbuka lebar bagi kita juga, begitu. Itu. Nah, sekarang karena adanya teknologi yang semakin luas itu, teman-teman, maka banyak uh, jenis sastra yang muncul. Ada sastra eksperimental, sastra kolaboratif, sastra interaktif, dan sastra populer gitu. Nah, mungkin nanti kapan-kapan Kak Dewi dan tim bisa nih uh, bikin webinar khusus yang bercerita tentang sastra eksperimental, yang apa namanya, yang menjadi wadah teman-teman yang ingin menulis sastra eksperimental begitu ya. Atau Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh, Kak. Itu idenya masukannya. gitu, atau sastra kolaboratif begitu ya. Jadi kolaborasi antara penulis dengan apa, pelukis. Nah, ini lagi marak Kak Dewi dan teman-teman di Jawa Tengah gitu. Banyak teman-teman seniman di sini yang mengkolaborasikan berbagai macam seni begitu. Jadi ada nih di sini baru-baru ini em,
semacam grup grup musik begitu namanya Tridatu. Dia musiknya unik khas. Mungkin teman-teman yang jauh bisa nanti ngepoin lewat Instagram ya. Itu bunyi-bunyian yang unik begitu. Nah, biasanya mereka berkolaborasi dengan pembacaan puisi, tari-tarian, jadi penari begitu. Nah, diiringi oleh musik. Nah, sering juga mereka em, ini mengiringi pembacaan puisi gitu. Kemudian kemarin ada juga em, Beni Siang Pamungkas, itu salah satu penyair ya dari Semarang gitu. Dia menulis puisi, kemudian puisinya itu diekspresikan dalam bentuk tarian oleh salah satu penari dari Jawa Tengah juga. Begitu. Nah, ini sekarang sedang marak sastra-sastra kolaboratif seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau di Semarang sering dipertunjukkan di ruang-ruang publik seperti di kafe, di Taman Budaya begitu. Nah, ini saya kurang tahu ini mungkin di Riau, di Palembang, di mana tadi Madura atau di Singapura mungkin juga banyak ruang-ruang kolaboratif seperti ini ya, gitu. Dan sekarang ini juga banyak penulis cerita anak yang berkolaborasi dengan eh, menulis buku anak. Nah, ini sedang ngetren sekali ya. Bahkan pemerintah kemarin memberikan dana hibah itu banyak dana hibah pemerintah yang diberikan kepada penulis yang berkolaborasi dengan ilustrator penulis anak. Mungkin teman-teman di sini ada yang kemarin mengikuti hibah itu dari pemerintah. Nah, itu jadi teman-teman menulis itu sekarang jangkauannya jauh lebih luas gitu. Teman-teman dari jurusan apapun, dari jurusan sains, dari jurusan ekonomi, dari jurusan lain selain jurusan seni gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang masih duduk di SD, SMP, SMA begitu, apa namanya? Tetap bisa menulis dengan sangat bagus, bahkan mungkin melebihi teman-teman yang secara akademik menempuh pendidikan di bidang sastra dan seni begitu ya. Karena apa namanya? Yang jelas ketika kita menulis sastra dalam bentuk prosa puisi maupun drama, kita itu mengungkapkan pikiran kita gitu. Yang penting punya ide dulu, ide itu kemudian kita olah, kita tahu bentuknya seperti apa, bagaimana cara menuangkannya dengan menarik begitu. Nah, sudah jadilah sastra gitu ya. Jadi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara mengemasnya agar menjadi sastra yang menarik begitu, teman-teman. Ah, itu eh itu kemudian masih ada satu slide lagi yang terakhir ini sangat singkat. Jadi saya share sekalian ya. Semoga teman-teman nggak bosen dulu. Ini tinggal sedikit. Oke, sudah terlihat ya? Oh, oke. Waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, oke Mbak Tias. Oke, ya. Menjadi penulis sastra yang berkualitas itu bagaimana? Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu ya, yang teman-teman para penulis tunggu-tunggu seperti apa sih penulis sastra yang berkualitas ini? Penulis sastra yang berkualitas itu yang pertama mempunyai inovasi gaya penulisan. Jadi penulisannya nggak monoton. Em, jadi cara belajar kita adalah dengan banyak membaca karya penulis-penulis terdahulu atau teman-teman penulis yang lain gitu, agar kita tahu, oh sebagian besar gayanya seperti ini. Mari kita ciptakan gaya penulisan yang inovasi gitu ya, yang inovatif gitu. Kemudian mengeksplorasi tema yang segar. Temanya jangan itu-itu aja, jangan tema-tema kuno. Kita harus mencari tema yang lebih segar begitu. Kemudian pengembangan karakter yang kompleks gitu ya. Kalau kita menciptakan karakter tokoh, ya kita harus menciptakan karakter yang nggak biasa-biasa aja gitu.
Misalnya tadi pedagang sayur yang kocak misalnya ya, yang dia bukan hanya menjual sayur tapi juga menjual ceritanya gitu misalnya. Nah, membangun gaya penulisan yang khas. Jadi kita harus memilih kata yang tepat, menggunakan bahasa yang indah gitu ya, tidak baku. Kalau baku itu kan kalau kita nulis karya ilmiah gitu ya. Nah, kita menggunakan bahasa yang indah dan sudut pandang yang unik gitu. Kemudian menggali inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Penulis membutuhkan observasi, teman-teman. Jadi, kita tidak bisa hanya hidup dengan imajinasi kita. Kalau kita menulis tentang Prancis, ya kita harus tahu Prancis itu seperti apa. Kalau kita ingin menulis tentang Madura, misalnya saya bukan orang Madura, bukan Kak Khairul yang tahu Madura secara luas gitu ya. Saya nggak tahu Madura, tetapi saya ingin menulis dengan setting Madura, maka saya harus observasi gitu ya. Observasi itu kita tidak harus langsung ke Madura, kita bisa cari lewat mesin pencari ya, lewat browser gitu. Kemudian mengeksplor pengalaman pribadi kita juga oke. Berinteraksi sosial dengan siapapun ya, banyak berinteraksi maka kita akan banyak mendapat inspirasi. Kemudian kita juga harus punya keingintahuan yang tinggi. Nah, ya kita harus punya riset atau observasi yang detail agar kita punya informasi yang punya akurasi tinggi, deskripsinya kaya, dan kita punya kredibilitas yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi, walaupun kita menulis karya sastra yang notabene karya sastra itu adalah karya fiksi, tetapi kita harus tahu dengan detail apa yang kita tulis, begitu ya teman-teman. Oke. Nah, teknik menciptakan plot dan karakter yang menarik. Nah, ini jadi kita harus banyak membaca agar kita tahu cara menciptakan konflik, klimaks, dan resolusi atau ending yang bagus itu seperti apa. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, mungkin kapan-kapan Kak Dewi bisa membuat pelatihan atau workshop yang lebih menjurus ya ke apa ini bengkel seperti bengkel menulis begitu ya, bagaimana menulis yang menarik, menciptakan konflik, klimaks, dan resolusi begitu. Nah, itu ya, itu saja saya kira. Kalau untuk publikasi, kita bisa memilih kita mau publikasikan di mana. Sekarang penerbit banyak banget ya. Eh, apa namanya dengan berbagai hal menarik yang ditawarkan, salah satunya ya di Surya Aksara ini gitu. Pasti banyak akan memfasilitasi teman-teman gitu. Kemudian strategi pemasaran juga perlu kita pikirkan. Kita juga bisa membangun audiens dari cara kita uh, apa namanya uh, publikasi. Oke, teman-teman, ini mohon maaf kalau terlalu panjang dan eh, terlalu banyak yang saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada yang bisa teman-teman ambil manfaatnya. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang disampaikan. Tadi juga saya sedikit mendapatkan masukan ya, bukan sedikit, malah itu menjadi mungkin proyek baru yang nantinya akan dipikirkan. Mungkin kita akan berkolaborasi juga, menentukan idenya seperti apa, pelatihannya seperti apa. Mungkin juga nanti dari Kak Enggarnya kita bisa diskusi-diskusi bersama ya, tipis-tipis ya Kak. Kalau mau diajak ngopi kayaknya kejauhan, mungkin kalau ke Singapura, kalau saya juga ke Semarang kejauhan gitu kan. Jadi jadi kita bisa ngopinya virtual gitu. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan, di sini saya mendapatkan, tentunya juga saya berharap teman-teman mendapatkan poin-poinnya. Kalau yang dari Bu Enggar ini, yang saya dapatkan ada 4 poin, yaitu peran sastra dalam pembentukan karakter bangsa.
Yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai, yang kedua adalah memperkenalkan sastra itu sebagai budaya yang terus dilestarikan sampai nanti. Yang ketiga, menginspirasi pemikiran. Yang keempat, memperkuat identitas. Seperti itu. Nah, di sini kita akan berdiskusi, sepertinya santai aja, agar teman-teman juga dapat lebih memahami. Bu Enggar, boleh ya izin ya Bu Enggar, nanti akan ada dari sekitar 80 atau 90 peserta, yang hadir ini terdeteksi sekitar 56. Jadi kemungkinan besar nanti yang tadinya link absensi akan kita bagikan di grup WhatsApp, sepertinya akan kita bagikan nanti saat diskusi, dan panjang waktu untuk teman-teman mengisi list presensi hanya sampai Zoom ini berakhir. Jadi pastikan teman-teman yang ada pada Zoom saat ini menyempatkan diri teman-teman, nanti akan ada tim yang mengarahkan di kolom komentar. Teman-teman mengisi link yang telah diberikan oleh tim, link absensi, dan link itu akan dibuka hanya sampai dengan webinar ini berakhir. Dan kami mengingatkan lagi, tidak akan kami share di grup WhatsApp untuk menghindari kecurangan. Kenapa? Teman-teman yang sudah hadir di sini menuangkan waktunya 2 jam, ada yang merelakan kuota internetnya habis untuk mengikuti webinar, tapi teman-teman yang tidak mengikuti mendapatkan kesempatan untuk mengisi absensi, rasanya tidak adil begitu ya. Jadi kita memberi peraturan seperti itu sekarang. Baik, Bu Enggar, ada kurang lebih setengah jam lah untuk kita berdiskusi ya. Dari 5 pertanyaan mungkin nanti akan kita singkat saja menjadi 3, dan 1 atau 2 peserta kita ambil secara langsung, secara acak bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di sesi webinar pada hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama itu ada dari Bapak Marganda Kristianto Purba. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Suara saya terdengar jelas? Ya, Jelas. terdengar. Oke, terima kasih. Baik, Pak Marganda memiliki pertanyaan, bagaimana menumbuhkan, let me 5 minutes follow up. Bagaimana menumbuhkan minat sastra di tingkat sekolah dasar, lalu apa upaya kita sebagai guru dalam mengembangkan sastra di Indonesia? Mungkin seperti itu. Kan Bu Enggar mungkin boleh langsung. Apa saya langsung menjawab begitu? Jadi satu persatu begitu, Kak Dewi? Iya, boleh langsung menjawab. Oke. Ya. Oke, salam kenal Pak Marganda dan teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama. Oh iya, ini masih menjadi polemik di Indonesia ya Pak. Bagaimana menumbuhkan semangat bersastra untuk anak-anak didik khususnya di sekolah dasar. Saya mohon izin menjawab Bapak sesuai dengan pengalaman saya secara pribadi. Jadi sempat sekali dulu kami tim dari Semarang, saya dan tim begitu membuka apa namanya, semacam workshop atau pelatihan gitu. Kami road to school khususnya ke sekolah dasar, ke SD-SD di sekitar Semarang begitu Bapak. Kalau boleh tahu Bapak di daerah mana? Jakarta Timur, Bu. Jakarta Timur Bapak. Iya. Ya, mungkin Bapak bisa mencari informasi di sekitar Jakarta Timur yang penerbit atau mungkin pegiat literasi yang mempunyai apa namanya,
mempunyai program literasi seperti itu, Pak. Sekarang banyak, saya kurang tahu kalau di Jakarta, apakah banyak juga yang penerbit dan pegiat literasi yang seperti itu. Jadi kami waktu itu 2 tahun sebelum COVID itu kalau sekarang kami belum seperti dulu lagi. Nah, kami memang benar-benar ke sekolah-sekolah, Pak, dan itu free biaya. Kami apa namanya mengajak guru-guru untuk bersinergi memberikan pelatihan begitu. Di beberapa sekolah SD ada yang gurunya memang menjadi pegiat literasi dan peduli dengan sastra seperti Pak Marganda misalnya. Nah, mungkin bisa diawali dari Bapak dulu begitu, Pak. Membuat pelatihan kecil-kecilan begitu untuk internal sekolah untuk adik-adik di jenjang kelas tinggi biasanya kelas 4, 5, 6 begitu, Pak. Em, Kami memberikan pelatihan yang kami berikan itu pelatihan sederhana, seperti misalnya menulis cerita pendek yang singkat. Dulu kami punya program namanya Pentigraf, cerpen 3 paragraf, begitu. Jadi itu cukup mudah untuk anak SD. Jadi kita beri apa namanya pengetahuan dasar dulu, apa sih sastra itu, bagaimana menulis cerita itu, gitu. Kita pahamkan ke mereka dengan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian mereka langsung disuruh menceritakan dan temanya adalah kehidupan pribadi mereka gitu. Nah, sebagai penyemangat waktu itu saya minta adik-adik untuk mengumpulkan tulisannya menjadi satu dan tulisan dalam satu forum itu satu kelas atau mungkin lebih dari satu kelas itu dikumpulkan dan hasilnya diterbitkan begitu. Diterbitkan untuk mendapatkan ISBN. Jadi benar-benar dibuat buku ber-ISBN begitu, Pak. Dicetak. Waktu itu kami mencetak lebih dari 18 buku terbitan anak-anak SD di sekitar kami di area Semarang Kota, Pak. Begitu. Nah, itu ternyata menjadi penyemangat yang luar biasa bagi adik-adik, juga bagi guru-guru dan wali murid begitu, Pak. Karena wali murid akan sangat bangga kalau anaknya punya buku begitu dan mereka ikut menjual belikan buku itu begitu. Yang kita garis bawahi bukan keuntungan finansialnya, tetapi adalah semangat mereka untuk mempublikasikan karya mereka begitu. Dan ini ternyata mendapat tanggapan yang baik di beberapa sekolah. Begitu Pak Marganda, mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman saya, karena kebetulan saya bukan, saya tidak mendidik di sekolah dasar. Uh, jadi ketika saya berkunjung ke sekolah dasar gitu, saya luar biasa geleng-geleng kepala. Ternyata menjadi guru di tingkat SD itu sulit sekali gitu ya. Saya yang mendidik mahasiswa gitu, ada beberapa mahasiswa saya yang datang di forum virtual ini. Mereka itu banyak yang bandel-bandel, Pak. Disuruh nulis itu juga susah banget gitu. Nah, apalagi kalau adik-adik SD gitu. Nah, ternyata em, mereka kalau diberi semangat gitu tetap bisa kok Pak gitu. Jadi mungkin dengan itu ya Pak membuat pelatihan kecil-kecilan dulu diselingi dengan ice breaking seperti ini atau door prize begitu, diberi jajan begitu misalnya kalau anak-anak SD dan diberitahu. Jadi mulai mulai pelatihan sederhana nanti kemudian ada lagi apa ada lagi pameran buku, bukunya dipamerkan, dibuat bazar atau dibuat launching buku, di situ ada bedah bukunya, mengundang penulis terdekat, penulis kakak-kakak penulis muda biasanya terdekat begitu. Nah, itu pasti akan eh, merasa diapresiasi adik-adik SD ini. Gitu, Pak. Itu sedikit pengalaman saya. Baik. Jadi lebih eh, Pak Margandanya untuk turun terjun langsung membuka event mungkin ya Bu ya, mengadakan pelatihan menulis atau membuat buku-buku yang nantinya diterbitkan dan didistribusikan juga ke murid-murid tersebut gitu ya. Iya, benar Bapak. Memiliki karya ini. Oke, baik. Bagaimana Pak Marganda? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup ya? Cukup Kak, karena sudah
saya mulai sebetulnya tahun lalu. Mungkin ada tips-tips baru dari Ibu Enggarnya gitu. Sudah mulai dengan pelatihan begitu ya Pak ya? Ya, tahun lalu saya buat di kelas 6B Nggih. mengikuti event. Waktu itu ada rekor muri untuk menulis puisi. Mereka semangat. Untuk apa sih Pak? Nanti dibukukan. Buku kamu itu menjadi rekor muri. Dan ternyata orang tua antusias mendukung. Gitu. Makasih Mbak Enggar. Sama-sama Bapak. Mungkin lebih dibuka lebar lagi, jadi tidak hanya satu kelas saja, tidak hanya dari rekor muri, tapi sekolah sendiri yang mengadakan. Jadi lebih leluasa ya Pak ya. Tidak hanya satu puisi, dua puisi, atau jumlah lain yang terbatas, tapi bisa jadi beberapa buku. Gitu mungkin Bapak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di pertanyaan kedua ya Bu Enggar. Kalau pertanyaan kedua ini dari Bapak Deswan Dito Dwi Sapta. Beliau dari Semarang memiliki pertanyaan, apakah generasi muda saat ini menyadari bahwa mereka hidup di alam hiperrealitas, di mana mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan mereka telah terdistorsi oleh kenyataan-kenyataan fiksi dalam alam simulakrum. Bagaimana para pembicara menyikapi hal ini? Semoga pertanyaan ini dapat didiskusikan. Begitu pertanyaan dari Pak Deswandito, mungkin bisa diberi masukan ya, itu mungkin masukan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, Pak Deswandito-nya masih ada nggak ini? Ya, dari Ibu juga ya? Oh, bukan, tetapi beliau itu kakak tingkat saya di S2 dulu gitu. Jadi kami satu bimbingan, kebetulan pembimbing kami Prof. Sapardi Djoko Damono. Jadi dia kakak sebimbingan dengan saya. Di mana ini Mas Ditonya? Kurang ajar banget ya. Jawab pertanyaannya susah ini. Pertanyaannya langsung pada to the point-nya ya untuk Iya. Ah, jadi mungkin gini teman-teman, mungkin bagi teman-teman penulis juga yang lain juga, iya kadang kita dunia hiperrealitas itu apa sih? Dunia hiperrealitas itu dunia yang sebenarnya tidak ada atau tidak sebesar itu, tetapi kemudian dibuat menjadi besar gitu. Kalau contoh contoh gampangnya di kehidupan nyata itu seperti ini misalnya. Ada rumah kosong begitu ya di ujung gang. Sebenarnya rumah itu biasa aja, nggak kenapa-napa. Tetapi karena banyak orang yang mengisukan, menggosipkan rumah itu sebagai rumah angker, jadi kita memandang rumah itu sambil lewat itu saja sudah terasa seram gitu. Nah, itulah yang disebut dengan hiperrealitas. Nah, teman-teman penulis, nah hiperrealitas ini ternyata terjadi di kehidupan sastra kita gitu. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di dunia ya, di seluruh dunia saya rasa seperti itu. Nah, saking saking sekarang itu dunia sastra mudah mempengaruhi kehidupan kita gitu. Dunia sastra atau mungkin sastra yang sudah difilmkan gitu ya. Kita di setiap hari di kehidupan setiap hari sering mengkonsumsi film, mengkonsumsi sastra dalam bentuk novel dan lain sebagainya begitu. Jadi kita sedikit banyak terpengaruh dengan dunia yang diciptakan oleh fiksi itu gitu. Itu sebenarnya fiksi, tetapi seolah-olah ada gitu. Sama halnya kalau teman-teman muda ini terpengaruh dengan K-pop atau kehidupan ala-ala Korea gitu ya. Anak-anak muda, cewek-cewek itu mulai dari baju sampai gaya hidup sampai makanan pun itu terpengaruh oleh gaya kehidupan Korea. Nah, ini adalah hiperrealitas gitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana menyikapinya begitu ya Kak Dewi ya? Bagaimana penulis ya, menyikapi iya hiperrealitas betul. itu? Bagaimana? Eh,
tidak perlu diresahkan sih sebenarnya. Justru hal ini bisa menjadi ide kreativitas kita dalam menulis gitu teman-teman. Jadi yang namanya sastra, balik lagi ke tadi ya, yang namanya sastra adalah cerminan kehidupan. Pengungkapan pemikiran, perasaan, unek-unek kita, apa namanya, unek-unek kita, kritikan kita, begitu ya. Nah, kita bisa tuangkan semuanya ke dalam karya sastra itu, begitu. Jadi ya udah cari gunakan semuanya itu untuk apa namanya sumber kreativitas kita. Singkatnya seperti itu mungkin teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dewi. Saya kembalikan ke Oke, moderator. kita lanjut karena timingnya juga sebentar lagi. Tapi di sini saya mengingatkan tim sudah membagikan link absensi di kolom komentar. Buat teman-teman semua diharapkan masuk ke kolom komentar dan mengisi link absensi tersebut. Nah, waktu untuk pengisian link absensi ini kami berikan sampai webinar ini berakhir. Dikarenakan dari data yang masuk tidak seimbang dengan peserta yang datang, jadi kita memanipulasikan untuk kecurangan ya. Jadi yang tidak hadir tidak mendapatkan ilmu itu tidak mendapatkan sertifikatnya. Hanya bagi para peserta yang hadir di Zoom saja. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang komplain di grup WhatsApp boleh dibantu untuk dijawab ya kenapa nggak hadir gitu. Oke, seperti itu. Baiklah, mungkin karena waktunya juga yang tidak mencukupi. Ada satu lagi pertanyaan Ibu yang kami ambil, dan buat teman-teman juga mohon maaf ya, dari mungkin puluhan pertanyaan kami hanya bisa menampung beberapa, tapi insya Allah ini sudah mencakup dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, jadi bisa membantu teman-teman semua. Dan mungkin nanti ada 2 orang yang kami ambil, silakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Dan pertanyaan yang terakhir ini saya ambil atas nama Nurul Oktaviani. Apakah Mbak Nurulnya ada dari Kota Semarang? Iya, ada Kak. Baik, mau disampaikan langsung pertanyaannya atau saya bacakan? Mungkin saya bacakan dulu ya, nanti kalau misalnya dari Bu Enggar ataupun dari Kak Nurulnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh disampaikan langsung. Gitu ya Bu ya? Baik, pertanyaannya adalah, apa peran penting sastra dalam membentuk karakter generasi muda di era digital saat ini? Begitu Bu pertanyaannya. Kurang lebih hampir sama juga ya. Tadi juga sempat disampaikan juga di awal. Silakan Bu. Oke. Ya, langsung saya jawab ya, Mbak Nurul. Sudah saya singgung tadi sebenarnya ketika menyampaikan materi, peran sastra untuk generasi muda di era digital ini sebenarnya untuk menyampaikan banyak hal gitu. Menyampaikan, kalau saya persingkat, kita bisa tahu banyak hal melalui sastra itu. Banyak hal itu apa saja? Kegundahan masyarakat. Jadi penulis itu salah satu wakil masyarakat gitu ya. Masyarakat itu sebenarnya sedang gundah dengan apa gitu. Kegundahan masyarakat itu satu. Kedua, pemikiran masyarakat masa kini gitu. Kemudian solusi atau saran atau kritikan. Kemudian juga apa namanya hal-hal lain, kemajuan teknologi, peluang pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Saya baru kemarin-kemarin itu membaca cerpen dari platform online. Dia bercerita tentang seorang anak SMA yang bekerja sebagai desainer desainer logo yang dijual online begitu. Awalnya dia menulis melalui kertas dan lain sebagainya. Itu hanya cerita gitu, hanya cerita dalam bentuk cerpen. Nah,
Dari cerpen itu gitu kita bisa bisa apa namanya bisa mengambil sesuatu. Oh, ternyata ada juga ya pekerjaan seperti ini. Bisa dong kalau kita coba peluangnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Kegundahan masyarakat di era di masa politik yang sedang memanas misalnya, kita bisa dapatkan juga dari sastra. Begitu juga kalau kita balik, kita sebagai penulis, kita bisa menyampaikan banyak hal melalui sastra begitu. Dan sastra itu tidak dikekang gitu ya. Kita bebas menceritakan dengan seperti apapun, menggunakan simbol apapun, secara langsung maupun tidak langsung begitu. Dan kita bebas mengungkapkannya gitu ya. Nah, itu singkatnya Mbak Nurul. Begitu Kak Dewi? Baik, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan juga lagi buat dari Kak Nurulnya? Atau sudah mendapatkan gambaran? Oke, saya agak berisik ini, Bu. Ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, jika tidak, kita langsung ke sesi tanya jawab proaktifnya. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Bu Enggar. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kita akan menerima 2 pertanyaan lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Patricia. Perkenalkan, nama saya Patricia Putra Aji, saya dari Sulawesi Utara. Saya ingin menanyakan pertanyaan kepada pemateri. Mohon izin semuanya. Tadi kan sudah jelaskan tentang jenis literasi dan lainnya. Jadi kita sebagai pemula atau penulis pemula, apa saja jenis literasi yang perlu kita kuasai dalam mengembangkan bakat dan minat literatur kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, Kak Dewi. Ya, silakan. Boleh nggak? Oke. Mbak Patricia, sebenarnya Ya, literasi itu adalah wawasan yang diperoleh dari membaca, begitu ya. Jadi literasi itu bukan hanya sastra, gitu ya. Sastra itu bagian dari literasi, begitu sebenarnya. Tetapi kadang kita sama artikan literasi dengan sastra. Sebenarnya tidak beda. Jadi literasi itu dalam makna yang lebih kompleks, makna yang lebih luas begitu. Nah, ada 6 jenis literasi, Mbak. Yaitu yang pertama literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, gitu ya. Terus literasi sains, literasi digital, literasi apalagi ya, finansial, kemudian satu lagi literasi budaya dan kewarganegaraan, gitu. Jadi literasi itu banyak, ada 6 hal itu. Jadi literasi baca tulis itu salah satunya ya sastra ini gitu. Kita harus menguasai penulisan yang baik itu seperti apa, cara menulis yang baik itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membaca yang baik itu. Kemudian ada literasi numerasi, ini berkaitan dengan matematika gitu, hitungan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada literasi sains, pengalaman dan pengetahuan di bidang sains gitu. Kemudian ada literasi digital. Literasi digital itu bagaimana kita memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan digital, dunia digital. Kemudian apalagi tadi literasi finansial. Literasi finansial itu tentang segala hal tentang finansial, begitu. Finansial itu bukan hanya ekonomi ya, tetapi lebih luas maknanya tentang pola pendapatan, pola pengeluaran, begitu, tentang keadaan kekayaan suatu masyarakat, kekayaan suatu negara dan lain sebagainya, begitu. Kemudian satu lagi literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi ya ini berkaitan dengan budaya dan kewarganegaraan di tempat kita tinggal di Indonesia atau di negara lain. Begitu Mbak Patricia.
Sebagai penulis, kita seharusnya ya menguasai 6 literasi itu gitu, yang harus kita asah terus-menerus karena sebenarnya penulis harus berwawasan luas gitu ya. Kita bercerita apa saja harus tahu gitu. Minimal tentang hal apa yang sedang kita tulis gitu. Maka tadi saya sebutkan sebagai penulis kita harus punya data riset gitu. Kita harus observasi sebelum menulis. Begitu Mbak Patricia, singkatnya. Baik, bagaimana Kak Patricia? Siap-siap Kak, bisa dimengerti. Baik, semoga bisa mengerti juga menjadi bekal untuk jadi penulis yang berkualitas juga ya dan mengerti literasi dengan baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Enggar. Penulis yang baik itu harus memiliki 6 jurus untuk menjadi seorang penulis yang baik. Baik, kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi secara proaktif, silakan raise hand. Mungkin dari grup ada ya. Ini mau langsung ngomong juga bisa Kak atau mau dibacakan? Oke. Mungkin ini ada dari Sri. Mbak Sri ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya ke Ibu Enggar. Ini agak berkata-kata dulu. Istilah kata malu bertanya sesat di jalan. Pertanyaan saya, semenjak ikut kelas ini saya jadi paham apa itu sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi berupa karya tulis. Pertanyaannya saya, kalau non sastra itu contohnya macam apa ya Bu? Ini pertanyaannya, kalau non sastra itu seperti apa Bu? Kalau non sastra berarti ya bukan penulis ya Bu, karena kan tidak non sastra ya. Seperti tukang sayur tadi itu. Ini juga ada. Oke, boleh mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, ini dari sepertinya tadi Pak Deswan Dito juga sudah mengajukan pertanyaan ya Bu, tapi ini mengajukan kembali, apakah boleh Bu? Boleh asal jangan berat-berat Kak ujian dong. Ya, mungkin Bapak mau, ini Bapak kan ya, mungkin Bapak mau buka on mic, bertanya langsung. Terima kasih Mbak, saya lihat aja. Baik Pak, silakan Pak. Oke, ini saya panggilnya biasanya Teh Enggar ya Mbak. Ini kebetulan sahabat baik saya. Ini kan akhir ini sebetulnya saya kan juga dosen ya, Pak Enggar juga dosen. Ini akhir-akhir ini kita kan harus mau bersahabat dengan AI, teknologi artificial intelligence. Nah, ternyata banyak sekali mahasiswa yang menggantungkan pengetahuannya itu dengan menggunakan AI. Nah, saya pernah punya pengalaman sedikit menggelitik ya pengalaman ini karena waktu itu ada sebuah tugas dari sebuah dosen ya, seorang dosen bukan sebuah ya, seorang dosen untuk menganalisis buku dari Plato, judulnya di publik ini. Bukunya 700 halaman, terus saya nggak punya waktu ya, saya ambil aja jalan pintas, saya menggunakan AI. Ini untuk mempersingkat saya sebenarnya apa sih materi yang ada di dalam buku ini daripada saya harus membaca lengkap. Ternyata kurang dari 1 menit itu muncul semua ya hasilnya, reviewnya, kemudian lengkap dengan parafrase dan sumbernya. Tapi ternyata setelah saya baca ulang dan saya pastikan lagi dengan buku aslinya Plato, ternyata apa yang dibahas ini beda, bukan buku The Republic ini yang dibahas ya. Ternyata buku Plato yang lain.
Nah, ini memberikan false information ya. Terus kemudian yang kedua, saya menggunakan artificial intelligence yang sama, saya nggak perlu sebut namanya. Kemudian untuk mereview beberapa novel ya, novel modern baru, dan ternyata mereka uh, sang AI ini ya, bukan mereka ya, sang AI ini menerjemahkan atau memberikan review atau memberikan apa namanya ringkasan itu juga salah ya. Karena yang dimaksud adalah novel X misalnya, tapi ternyata setelah direview ternyata novel yang hampir mirip namanya sama, cuman dengan pengarang yang berbeda dan mutlak salah ya, mutlak beda bang. Nah ini tentunya uh, mungkin ya itu kesalahan bukan pada AI karena karena AI ini hanya mesin ya. Mungkin kesalahan pada saya ketika menginput pertanyaannya, ketika memberikan pertanyaannya mungkin kurang begitu spesifik. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini, hal-hal seperti ini kemudian diaplikasikan pada generasi muda Gen Z sekarang ya, yang mungkin suka apa namanya potong kompas langsung aja ya mengerjakan dari tugas dari bantuan AI. Nah, kita jelas sebagai dosen atau sebagai pengajar atau sebagai orang tua atau siapapun ya tidak bisa melarang atau menghindari AI ini nih. Nah, ini gimana nih untuk meningkatkan literasi itu kan sebenarnya budaya membaca nih. Sementara itu Mbak Enggar, Teh Enggar ya, itu bahwasanya budaya literasi ini kalau baca dari AI juga sering memberikan false information ini. Ini gimana nih solusinya atau mungkin ada masukan dari Mbak Enggar yang mungkin jauh lebih paham tentang hal ini karena Mbak Enggar juga pakar dalam bidang literasi. Terima kasih. Mas Dito, Mas Dina kok. Baik, mungkin tadi itu sorry. Ya, sorry. Pertanyaannya buat Bu Enggar, tapi saya izin ya sedikit mempromosikan juga ini pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Deswan Dito ini. Kebetulan di tanggal 10 November nanti kita menghadirkan narasumber, itu kita membahas tentang pentingnya inovasi digital terhadap penulis dan karakter penulis di Indonesia. Jadi mungkin agak sedikit, bukan sedikit, malah banyak ya menyinggung tentang generasi ChatGPT atau AI ya. Mungkin itu nanti akan sangat membantu juga. Sekalian saya promosi, flyernya juga akan kita kirim setelah webinar ini. Seatnya juga terbatas, hanya disediakan hanya untuk peserta yang ada di hari ini gitu. Oke, silakan Bu Enggar, mungkin bisa ya, siap. Baik, silakan Bu Enggar. Mungkin ada bocoran juga di sini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya kayaknya kangen ini kakak saya, lama nggak diskusi bareng. Jadi teman-teman gitu ya, ke teman-teman ini saya lebih jawabnya ke teman-teman penulis. Apalagi yang teman-teman yang sedang SMA dan mahasiswa ini. Ya namanya juga artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Yang namanya kecerdasan buatan itu ya kehebatannya sebenarnya tidak sehebat kecerdasan beneran gitu. Kecerdasan beneran itu kan ada di kita ya, di diri manusia gitu. Maka ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih muda-muda ini jangan panik gitu, nggak usah panik, nggak usah sok merasa, aduh aku kalah saing sama kecerdasan buatan gitu. Aduh aku biar nilaiku bagus, aku harus nyari apa namanya jawaban lewat AI gitu. Aku pasti kalah pinter dengan AI dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya mereka kalah pinter dengan kita. Mereka kan tidak ada di dunia nyata, kita yang ada di dunia nyata begitu. Nah, jadi contohnya sudah dipaparkan oleh Pak Dito tadi, teman-teman. Jadi kalau kita salah memasukkan kata kunci, begitu ya, maka hasil yang keluar itu tidak sesuai gitu. Nah, ini saya alami, saya kemarin nyoba itu ketika buat PowerPoint untuk webinar hari ini gitu. Saya nyoba itu sampai 30 kali lebih itu
Kak Dewi, untuk membuat ini. Sampai ternyata saya menemukan jalan, oh ternyata saya bisa mengubah outline-nya gitu. Saya bisa menentukan sendiri gitu. Jadi bisa menjadi sesuai yang saya inginkan gitu. Sebenarnya kita mikir juga gitu. Nah, em, gitu ya teman-teman. Jadi Kak, jangan langsung percaya kalau AI itu adalah segala-galanya, maha tahu segala-galanya, tidak gitu. Kalau kita salah mengisikan daftar apa namanya kata kunci ya isinya akan salah gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menguasai 6 literasi tadi dengan sebenar-benarnya gitu. Kita harus memperkaya diri kita, bukan hanya menggantungkan chat GPT dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk saya, kita, Pak Dito, para dosen, dan mungkin tadi ada Bapak Ibu guru ya, seperti Pak Marganda dan Bapak Ibu yang lain gitu, eh, pasti resah ya, resah pasti gitu. Tetapi akan terlihat eh, bahasa dari bahasanya saja sudah berbeda gitu kok. Apalagi yang namanya apa guru gitu ya, yang namanya pengajar itu pasti kurang lebih kita sudah hafal kan Pak Dito. Eh, apa namanya anak didikku itu bahasanya seperti ini. Kalau nggak seperti ini, oh ini bukan bahasanya anak didikku gitu. Jadi bahasa AI itu kelihatan beda juga. Ada kaku-kakunya gitu ya, ada kakunya dan kalau kita amati ada pola yang sama kok itu. Ada pendahuluan, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, nanti ada simpulan dan simpulannya itu pasti sama kok. Teman-teman mahasiswa, ayolah coba iseng-iseng gitu, masukkan gitu. Nanti pasti polanya menjawab apapun itu polanya akan sama gitu. Pendahuluan, isi, penutup. Dan itu kalau kalian gunakan untuk membuat novel, untuk membuat puisi, untuk membuat karya tulis, makalah misalnya, bagi yang pertama membaca gitu, yang tidak mempunyai literasi yang baik, bagus begitu ya, dosen-dosen yang kurang literasi juga, sorry, mohon maaf, pasti akan menilai, oh ya bagus, bagus, bagus gitu, karena bahasanya terstruktur rapi. Tetapi kalau yang seperti Pak Dito itu yang suka baca buku siang, malam, pagi, sore gitu kan, ini pasti hafal itu, oh ini bukan bahasa yang benar ini gitu. Apa namanya, ini bahasa AI gitu karena kaku bahasanya dan polanya itu sama gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau nulis novel ya ayolah kita tulis manual aja dan jangan takut kalah saing dengan teman-teman penulis lain apalagi yang tidak kita kenal yang menggunakan kecerdasan buatan gitu. Pasti akan jauh berbeda gitu ya. Itu. Sekarang ada juga beberapa platform online itu jadi saya sempat ngeponi beberapa platform online gitu yang disisipin dengan bantuan AI gitu. Jadi di situ ada fitur AI yang bisa kita klik, jadi kita kasih outline aja, nanti dia bikin cerita secara otomatis gitu ya. Itu polanya sama kok dan membosankan, nggak menarik gitu ya. Itu apalagi kalau sekarang AI yang dibuat animasi, kartun dan lain sebagainya itu juga sama polanya, nggak ada yang unik. Padahal penulis sastra yang baik adalah tadi ya di beberapa slide adalah yang mempunyai gaya penulisan yang unik dan khas gitu. Jadi marilah kita tidak usah gundah gulana ya, biarkan kecerdasan buatan tetap menjadi buatan, kita tetap alami. Gitu Pak Dito dan teman-teman. Oh ya Mbak eh, Mbak Kak Dewi, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Sri, Kak Sri yang tadi mungkin sedikit. Boleh, Iya, boleh, silakan. iya, Silakan. iya. Kak Sri mungkin masih di sini. Eh, untuk teman-teman yang Sri lain, Rahma Puji ya mungkin. iya. Iya, mungkin juga untuk teman-teman yang lain ya, sebenarnya yang jenis tulisan itu ada 3, teman-teman. Ada tulisan non-ilmiah atau sering kita sebut dengan tulisan fiksi atau disebut dengan karya sastra, sama saja. Itu macamnya tadi prosa, puisi, drama. Kemudian ada karya non-fiksi yang ditanyakan Kak Sri tadi. Karya non-fiksi itu karya yang apa yang bersumber pada kenyataan tetapi objeknya mengandung subjektivitas penulis gitu. Itu ada berita, opini, artikel gitu ya. Itu mungkin yang ditanyakan. Tajuk rencana gitu. Nah, itu. Kemudian ada satu lagi tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu bersumber pada penelitian.
contohnya makalah, skripsi, tesis, disertasi, begitu. Itu teman-teman. Jadi memang ada tulisan sastra, non sastra, dan tulisan ilmiah. Oke, baik. Itu saja Kak Dewi. Saya Baik kembalikan ke Kak, Kak terima Dewi. kasih sekali. Tadi Kak Srinya sudah izin buat memasak. Nah, itu juga termasuk karya non fiksi ya, karena dia sedang melakukan kenyataan di kehidupan sehari-harinya memasak. Mungkin juga bisa dijadikan sebuah jurnal cerita ya, buku non fiksi keadaan di Singapura bekerja gitu. Mungkin bisa jadi ya Bu ya. Buat Pak Deswandito bagaimana? Sudah pertanyaan yang tadi sudah cukup membantu ya rasanya ya, sudah double. Kalau orang Mobile Legend itu double apa sih namanya? Baiklah, kepada teman-teman juga semuanya, terima kasih sekali. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita menjadi bekal bagi para penulis semua, terutama yang kita sasaran ini adalah penulis-penulis pemula di Indonesia ya, yang ingin mengembangkan dirinya menjadi seorang penulis yang baik tanpa meninggalkan kualitas sebagai seorang penulis gitu. Jadi dari rangkuman yang saya dapat ini untuk teman-teman menjadi penulis sastra yang berkualitas, kalian harus memiliki komitmen yang kuat, kreativitas, ciri khas bagaimana kalian menulis karya tulis itu. Walaupun kalian meminta bantuan dari kecanggihan AI, tapi tidak meninggalkan keaslian dari diri kalian sendiri. Agar karya kalian itu dapat dikenal seperti para sastrawan-sastrawan sebelumnya. Kayak satu yang selalu saya pegang dalam kehidupan ini ada dari Pramudia Ananta, yaitu menulislah. Karena tanpa menulis, manusia akan hilang dalam peradaban sejarah. Sampai hari ini juga ketika kita sendiri sebagai seorang individu tidak bisa merekam apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ataupun menulis ya, tentunya kita juga akan kehilangan yang namanya informasi, ya kan, informasi dari hal-hal yang terdahulu. Seperti itu. Mungkin dari saya, mungkin dari Bu Enggar ada closing statement yang bisa membantu teman-teman untuk lebih, kalau orang Medan bilang paten ya, agar lebih paten menjadi seorang penulis gitu. Silakan Bu Enggar. Buat teman-teman siapapun itu, dimanapun itu, sedang dalam posisi apapun itu, kalau teman-teman ingin menjadi penulis, maka mulailah dari hari ini, jangan tunda-tunda. Apa yang harus kita tulis, apapun yang ada di pikiran kita. Jadi terlintas apapun di pikiran kita, tulislah dimanapun itu tulisan, entah itu di HP kita, entah itu di selembar kertas, dan jangan dibuang, karena siapa tahu tulisan kita yang hanya sepatah dua patah kata itu nanti akan menjadi janin karya kita, gitu ya. Jadi kadang menulis itu kan butuh mood, tetapi mood itu nggak bisa kita setir gitu. Kapan kita punya mood? Nah, kadang kita lagi di jalan aja terlintas apa gitu, nah tulis aja, tabungan aja, bikin tabungan, nanti kalau kita baru punya mood, nah ternyata kita sudah punya tabungan banyak itu, tinggal diambil, jadilah janin tulisan kita. Teman-teman tetap sukses ya, tetap sukses, buatlah diri kalian menjadi sukses, jangan menunggu sukses itu yang menghampiri kalian, tentukan sukses kalian ya. Tentukan kalau kalian ingin menjadi penulis, ya jadilah penulis mulai hari ini. Terima kasih teman-teman, tetap bisa keep kontak dan menghubungi saya ya di kontak pribadi saya kalau masih ingin bertanya banyak. Bisa juga lewat Kak Dewi dan tim. Terima kasih untuk Kak Dewi dan semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sekali Bu Enggar. Nah buat teman-teman nanti jangan lupa tadi itu kayaknya ada ya di slide berapa itu Instagramnya Bu Enggar. Nah kita juga udah share, jadi teman-teman bisa saling follow, selain menjalin relasi dalam menulis, kita juga bisa bertali silaturahmi. Betul nggak sih gitu ya bahasanya? Baiklah.
Purwanto, jangan lupa nanti ikut di inovasi digital, artinya bagaimana penulis-penulis itu, suara saya jelas nggak sih, kayak hilang-hilang gitu sih, kayak hilang-hilang gitu. Ya buat teman-teman juga semuanya, kayaknya Pak Deswan Dito ini juga nanti kapan-kapan kalau kita undang ya Pak ya. Baiklah teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena link absensi ini hanya akan kita share di kolom komentar ini untuk meminimalisirkan hal kecurangan dan ketidakadilan, bahwasannya banyak yang peserta yang tidak datang, tapi nanti bisa mengisi link. Itu sepertinya tidak adil sekali ya, bagi teman-teman yang sudah memberikan waktunya 2 jam penuh di acara webinar ini. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Saya Dewi Novitasari Lubis selaku penyelenggara dan CEO dari PT Surya Aksara Media. Memohon maaf jikalau ada kata-kata ataupun hal-hal yang mungkin itu di luar kendali ataupun sengaja maupun tidak sengaja saya sampaikan di virtual meeting pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan meninggalkan dulu ya, ini kan saya kembalikan ke Kak Khairul Umum. Terima kasih. Silakan Kak Baik, Khairul. terima kasih kembali Kak Dewi ya. Dan terima kasih juga ya untuk Enggar ya, tadi. Oh ya teman-teman, link absensi kan sudah di-share ya tadi di kolom chat. Mohon ya untuk segera mengisi agar kalian tidak ketinggalan. Untuk selanjutnya adalah pengumuman pemenang giveaway teka-teki kita tadi. Untuk tim yang bertugas dimohon untuk segera dinaikkan. Dipersilahkan. Selamat kepada Kak Dereizen dan Kak Faiz Ya, Gibhan. mungkin emotnya emot tepuk tangan. Tadi tukang bakso. Siapa yang jawab tukang gali kubur? Berarti Kak Derizen ya. Selamat untuk kalian. Baiklah teman-teman, sudah sampailah kita di penghujung waktu, yaitu penutupan. Saya Muhammad Anas Firul Umam sebagai Master of Ceremony, juga mewakili tim webinar pada sore hari ini, ingin pamit undur diri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada